Assalamualaikum. Pak Haji, lagi santai nih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kopinya enak. Kopi apa teh nih Pak? Oh, ini susu jahe. Oh, susu jahe. Mau tak bikinin? Aduh, makasih Bikin banyak. sendiri ya. Boleh nih. Kita namu di sini ada banyak, boleh nih. Bikin sendiri boleh ya? Iya. Ya. Kabarnya Pak Haji nih udah lama pensiun nih. Tapi kok Alhamdulillah. kata orang-orang santai terus. Apa sih rahasianya Pak Haji? Ya, kita bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur? Masih diberi nikmat umur, nikmat sehat. Apa yang kita miliki kita gunakan dan kita syukuri. Jadi nggak pada bikin minum nih, dia bikin minum dah. Oke, Sesekali kunjungan. Pagi kita bikin kopinya Iya. juga ya Iya. masing-masing. Ya inilah tempat kediaman kami setelah pensiun ya. Kadang-kadang di rumah santai, kadang-kadang ya di rumah ya kita berproduksi dikit-dikit gitulah. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang bareng sama cucu kemana begitu. Nah, yang penting kita syukuri hidup kalau udah pensiun. Jadi kalian tadi nanya, Bapak udah lama pensiun? Iya, udah Berapa tahun Pak? berapa tahun resminya ya? Mak ya? 13 tahun. 13 tahun resmi. Sekarang 2020, 13 berarti baru tahun 2007 Pak pensiunnya. Iya. Wah. Iya, 2006, 2007. Wah, 13 tahun. 12 tahun masih diberkati umur oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Sebetulnya jauh sebelum pensiun ya kita membuat berbagai kegiatan ya, kegiatan di masyarakat. Apa aja tuh Pak kegiatannya Pak Haji? Ya tetap aktif di organisasi Islam, tetap berdakwah, tetap melakukan usaha-usaha kecil ya, untuk kehidupan, untuk mendapatkan rezeki sehingga kita tidak dibebani dan membebani anak cucu gitu. Oh, mantap Pak Haji. Tapi ya kadang-kadang ya yang namanya istri mungkin capek, tapi kita buat ini, insya Allah bisa kejual, bisa laris gitu. Nah sesungguhnya ide-ide itu bermula ya setelah melihat berbagai macam tingkat umur orang pensiun. Ada yang sudah pensiun 56. Nah itu keadaan kejiwaannya beda dengan yang pensiun setelah usia 60. Oh, beda toh. Beda. Kalau 56, wah, merasa masih kuat, masih punya kemauan keras, masih punya harapan ke depan. Kadang-kadang langkahnya benar, tapi kadang-kadang langkahnya salah. Yang usia 60 karena juga sudah mulai usia tua agak tenang. Nah, tetapi pada yang pensiun usia 60 ya masih bersemangat untuk berbuat. Nah, yang usia 65 tahun itu kadang-kadang juga ya sudah harus banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung profesinya sebelum pensiun itu apa.
Kenapa memangnya Pak? Seperti, Memangnya kenapa kok tergantung profesinya? ya nanti dia bisa berbuat setelah pensiun itu sesuai dengan keahlian dan kemampuan pada usia tertentu. Oh, iya. Sekarang umpamanya guru besar, profesor, pensiun usia 70 tahun juga mengalami berbagai hal. Tetapi begitu, nah yang namanya profesor banyak pengalamannya, dia bisa mengarahkan contohnya, mengarahkan kesehatan, nikmat umur yang masih ada untuk lebih banyak menulis karya-karya ilmiahnya. Nah itu semuanya membuat ketenangan. Seorang guru, nah yang pensiun biasanya pada usia 56, ada yang 60, tentu saja dia harus melakukan kegiatan sesuai dengan profesinya itu. Nah, begitulah berbagai keadaan, ya. Tapi sesungguhnya hampir ya semua orang yang pensiun itu mula-mula merasa khawatir tentang kehidupan ekonominya. Nah, disinilah kita yakin kepada Allah bahwa bertawakal kepada Allah itu Allah sebutkan dalam firman-Nya surat At-Talaq itu bahwa hasbuhu, Allah yang akan memberikan, mencukupi nikmat rezekinya selama dia itu juga melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah. Ketakwaan, kita bersyukur, kita tetap bergerak melakukan kegiatan-kegiatan, maka rezeki jangan dikhawatirkan. Karena Nabi kita mengingatkan kepada kita, rezeki itu tidak akan habis sebelum usia habis. Ya. Jadi yang pensiun nggak usah takut. Nah, tetapi kita juga perlu tahu berbagai sebab untuk mendapatkan rezeki itu. Saya teringat seorang jamaah haji saya pada tahun 90, kami bersama pergi haji, dan itu seorang karyawan pegawai negeri PLN bernama, kalau tidak salah, Bapak Haji Ramlan ya. 93. Pergi haji 93 dengan Bapak Ramlan ya namanya, Bapak Ramlan. Begitu pulang haji, selama haji dia menceritakan bahwa dia berangkat haji itu karena mendapatkan uang pensiun. Pergi haji suami istri. Tahun 93 berapa biayanya Pak? Oh masih murah. 5 juta lebih. Waduh. Berapa? 5.200.000. Nah, berbincang-bincang selama haji, dia menyampaikan kekhawatiran. Nah, saya tanya, Bapak biasanya orang-orang yang mau pensiun kan waktu itu masih ada istilahnya MPP, apa itu? Masa memasuki pensiun. Lalu, oh iya Pak Ustadz, kata beliau, kami sudah dilatih dengan berbagai wira swasta. Bagus itu. Bapak apa saja yang Bapak ambil dalami? Satu, tentang perikanan. Yang kedua, tentang membuat jahe gula jahe. Wah, ya berdoalah di sini tanah suci. Itu kalau gula jahe kan produksinya Masya Allah ya. Pulang haji, pendek kisah, Bapak Haji Ramlan begitu antusias membuat usaha di bidang menyatukan jahe gula putih dijadikan gula jahe itu. Dan dia bungkus, dia jual,
ternyata akhirnya dia diambil oleh sebuah perusahaan untuk memproduksi gula jahe ini. Jadi dia membuat, begitu saya tengok ke rumahnya, waduh, udah jadi usaha rumah tangga. Tetapi begitu saya lihat bertonton jahe yang harus dia parut dan airnya dimasak bersama gula, lalu jadi setelah kering itulah yang diantarkan ke pabrik. Berarti pengusaha besar itu kan jadinya ya Pak ya? Oh, begitu saya tanya bagaimana hasilnya Pak setelah ini? Masya Allah, setelah pensiun malah saya jadi orang yang menikmati rezeki berpuluh-puluh kali lipat dari gaji yang pernah saya terima. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah. Ya, sebagaimana hadis Nabi, kami ikutin sangkaan. Ana inda zonni abdi. Aku, kata Allah, mengikuti persangkaan hambaku. Kalau persangkaannya baik, maka kami berikan yang baik pada dia. Nah, itu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Begitu pula saya ketemu dengan seorang yang akrab. Dia seorang ibu guru. Begitu pensiun, saya ketemu, Bu, kelihatannya sibuk dan semakin segar. Alhamdulillah, katanya. Murid bimbel saya, semakin ramai Pak Haji. Tanya, kok jadi ibu buka apa ini? Ya saya buka bimbel, katanya, bimbingan belajar. Jadi pengalaman saya mengajar selama ini saya aplikasikan, saya tuangkan dalam memberikan bimbingan belajar kepada yang mau menambah ilmunya di luar sekolah. Dan itu juga mendatangkan, ternyata saya memperoleh hasil jauh lebih banyak dari apa yang aku terima dari selama dinas. Kemudian ya, saya juga bertemu dengan seorang pernah bersama saya juga naik haji. Dia seorang hakim. Karena alhamdulillah rezekinya sudah, alhamdulillah anak-anak sudah mendiri, dan dia juga setelah pensiun justru dia nyampaikan kepada saya, mudah-mudahan saya lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Seorang hakim tinggi setelah pensiun dia jadi marbot masjid. Wah, itu saya salut. Dia jauh dari segala kegalauan hidup. Saban waktu dia ada di masjid, membersihkan masjid, disebut orang Pak Hakim marbot masjid. Luar biasa itu orang. Nah, itu. Tapi baru-baru ini seorang teman, dia profesor, lalu menghubungi saya, Pak Nasir, katanya, saya udah 3 bulan pensiun, sekarang sudah tidak ada pekerjaan apa-apa. Aduh, saya mau apa? Usia udah 70 tahun. Waduh, Bapak sebetulnya yang memberikan masukan kepada saya. Saya juga, kita kan udah sama umurnya melebihi angka 7 itu. Sebaiknya ilmu Bapak itu apa tidak dijadikan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf, karya tulis Pak Profesor ada berapa ini? Wah, itu yang belum. Nah, sebaiknya Bapak Profesor coba dah
bertemu dengan seorang teman kita, sama-sama di perguruan, di fakultas kita dulu dengan dia. Dia sudah lebih dari 100 judul buku yang dia tulis. Sekira Pak Profesor, tentu saja yang namanya rezeki sudah ada. Aktivitas yang diinginkan sekarang untuk mengisi waktu menuju husnul khotimah. Udah, tulislah apa yang ilmu yang Bapak miliki, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Soal rezeki adalah Allah yang mengatur. Nah, begitu. Lalu soal, tentu saja soal beribadah itu jangan sampai jangan sampai kita udah pensiun ibadah dilalaikan. Nah, itu yang nggak benar. Ini kisah saja seorang yang pensiun dari satpam sebuah perusahaan. Begitu pensiun, dia ketemu saya, Pak Ustadz, insya Allah saya akan mengikuti jamaah Ustadz lebih sering lagi mulai minggu pekan ini ya. Saya akan berjamaah terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan ridho Allah. Kemudian seminggu berikutnya saya ketemu papasan di jalan. Pak Ustadz, maaf. Kenapa maaf? Saya nggak jadi jamaah di tempat pengajian Ustadz. Lah kenapa? Saya diterima lagi sebagai keamanan di sebuah perusahaan. Jadi saya sibuk. Ya Allah, tapi Bapak jangan lupakan ibadah. Mau bagaimana lagi, Pak Haji, Pak Ustadz, yang namanya tugas. Dan akhirnya sampai meninggal tidak pernah aktif di masjid ya. Nah, nauzubillah. Jadi ini mengejar dunia, tinggal akhirat. Nah, ini yang perlu tuh. Tadi kita sudah menceritakan seorang petugas keamanan mau aktif ibadah taklim, tapi dapat kerja baru lagi sampai wafat nggak pernah jadi untuk aktif di taklim, di pengajian dan jamaah ibadah. Nah, tentu kita prihatin. Nah, yang perlu kita ketahui pada orang-orang pensiun itu adalah jika tidak memiliki keahlian, jangan nekat karena mentang-mentang udah dapat uang pensiun yang sekaligus itu ya. Lalu kenapa Pak? Kok nggak boleh nekat? dia tidak punya pengalaman bisnis, tidak apa. Lalu dia belanjakan semua uangnya itu untuk bisnis yang dia perkirakan maju. Uang pensiun tadi Pak? Uang pensiun tadi. Begitu dilakukan berapa bulan, habis semuanya, yang akhirnya menjadi pemulung. Ya, dia dari sebuah perusahaan yang cukup ternama, tapi sangat memprihatinkan teman-temannya setelah ketemu dia menjadi seorang pemulung. Itu. Yang kedua, begitu seorang saya sangat kenal, dia pensiun dari petugas di perguruan yang akrab saya di situ. Begitu pensiun, dana pensiun yang sekaligus dia terima ini dia serahkan kepada saudaranya untuk modal
perbengkelan. Dia tidak ngerti bengkel, tidak ngerti seluk-beluk bengkel. Akhirnya ya mungkin faktor kejujuran saudara, faktor-faktor yang lain itu habis dana pensiunnya itu, sedangkan barang-barang yang dijadikan alat bengkel, barang yang harus dijual di bengkel hilang sama sekali, udah nggak ada. Pada usia yang sudah mau mencapai 60 tahun itu dia pernah mendatangi saya untuk menjadi supir kembali. Kena prihatin, saya cobalah beberapa hari, tapi dia udah menggigil keadaannya. Ya sudah, kamu sudah tidak bisa untuk bekerja jadi supir kembali. Nah, dengan segala keprihatinan saya, tentu saja saya silahkan dia itu untuk ya berhenti dengan saya. Kemudian saya ketemu dia membawa antar jemput murid. Satu ketika dia juga pingsan. Karena itulah uang pensiun sudah habis, kesehatan sudah terganggu, sudah tidak sanggup bekerja lagi. Nah inilah, jadi kalau tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, jangan apa yang diterima dari dana pensiun itu digunakan dengan tidak punya pengetahuan itu, ya. Nah, itu pesan saya. Baik Pak Haji. Begitu ya. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Begitu. Nah, jadi gini. Tadi ditanya Bapak santai-santai, iya santai. Karena saya, walaupun orang udah menganggap saya udah mengalami berbagai status dalam bekerja, katakanlah pernah jadi tingkat direktur ya. Alhamdulillah. Ya, tapi setelah pensiun ya santai baik. Kenapa? Tapi setelah itu semua kita lalui berkat bersama istri ya nih. Mari Bu, sini Bu nih. Saya kenalkan istri saya yang sudah hampir 50 tahun mendampingin. Ya. Jadi ini ya. Nah, ini anak mertua saya ini. Ya. Anak mertua saya. Oh, ini susu jahe sayang, silakan. Nah, ini lagi kumpul semua ini ya. Jadi kebetulan ada rezeki kita syukuri. Ya. Jika rezeki itu Mak, Bu, itu sampai sekarang ini ya, itu kami buat apa yang laku dijual kita jual. Sekarang sampai membuat apa Mak? Baju bikin apa baju sekarang bersama Pak Haji Bu? Apa katanya? Ya jangan malu, kita ini terbuka saja. Bu, cerita Bu buat kita yang muda. Apalagi nanti ada orang yang mau pensiun. Cucunya seru sekali. Ya seru, karena di rumah kita juga, Ibu jual apa namanya? Cumi sambal hijau. Cumi sambal hijau. Yang masak Bu Haji atau Bu Haji? Bu Haji yang masak. Saya paling nemanin. Tapi juga kita nyiapin yang namanya apa? Frozen food. Jadi ini nenek menyediakan. Alhamdulillah ada jarang itu. Nah, jadi alhamdulillah itu yang membuat santai. Anak cucu jadi gembira. Ya. Itu. Jadi yang namanya rezeki itu. Rezekinya jadi alhamdulillah dengan pensiun. Justru sekarang Bapak Haji, Bu Haji masing-masing bikin sama cumi. Mantap nih cucinya juga seru-seru deh jadinya.
Ya, Bisa kumpul ya, alhamdulillah. Ya, di berbagai itu diantaranya orang senang dengan masakan dan cucu-cucu. Alhamdulillah pada Kita mijitin. bisa ngasih uang jajan cucu gitu aja intinya ya. Gitu Mbak ya. Tuh. Ya. Jadi nggak ada yang bikin repot kita. Tapi alhamdulillahnya ini puasa sunatnya rajin, tahajud kita rajin. Itulah yang membuat ya kakek sama nenek ini ya orang bilang kok santai. Kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Nah, gitu. Kasih tahulah sama teman-teman yang akan pensiun. Cari contoh yang baik, jauhi contoh-contoh yang baik. Jangan ada rasa gengsi ya. Jangan ada gengsi-gengsi. Coba bayangkan bikin. Iya, jauhi contoh-contoh yang tidak baik. Bagus banget. Nah, itulah ya. Saya kira itu ya, apa namanya curhat, bukan curhat. Tadi pada bertanya, kenapa banyak orang pensiun kok jadi ini? Ingat, rezeki datang dari Allah. Setelah kita usaha pensiun, tidak mungkin kita hidup selama kita yang umur yang telah kita lewati. Oleh sebab itulah kita harus bersiap untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Dan Allah. mendoakan anak cucu adalah mengikuti iman kita, dan kita semuanya insya Allah menjadi ahlul jannah. Amin ya. Itu aja. Rabbal alamin. Jadi ngapain kita pusing? Allah Maha Kaya. Jangan diukur rezeki Allah itu selembar ijazah kita. Ya. Jangan diukur rezeki Allah itu selebar telapak tangan kita. Allah itu pemilik, ya, pemilik alam semesta yang mencurahkan nikmat rezeki di atas bumi yang luas ini. Ya itu aja, terima kasih kunjungannya. Baik. Ayo di kopinya diseduh, diminum. Baik, Ya. baik. Terima kasih Pak Haji Bu Edi pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, jadi ada nanti apa namanya itu ya. Ya, silakan kalau yang mau mencoba cumi sambal hijaunya, mau yang memerlukan apa namanya Bu Mau proses pesan di mana nih? Boleh pesan di mana? Oh, HF Blok HF nomor 16. Bukan nomor 19. Oh, nomor 19 ya. Waduh, Pak Haji Jangan lupa lupa sama rumahnya. jarang di rumah. Baik. Ya, demikian ya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih, banyak Bu Haji. kunjungannya. Terima kasih banyak kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.